Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Safitri, Indah Sari, dan Adi Ardiansyah akan membahas tentang manajemen pengelolaan lembaga pendidikan kepemudaan berbasis moderasi beragama. Dalam pembahasan kali ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa definisi, fungsi, dan karakteristik pendidikan kepemudaan? Yang kedua, apa saja contoh pendidikan kepemudaan? Yang ketiga dan terakhir, bagaimana penerapan manajemen pembelajaran, kesiswaan, kepegawaian, sarpras, dan keuangan dalam mendukung pendidikan kepemudaan berbasis moderasi beragama. Mari kita langsung menuju ke pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah definisi. Pendidikan kepemudaan merupakan proses pembelajaran yang terfokus pada kebutuhan dan perkembangan pemuda dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat, yang memberikan pemahaman tentang hak-hak pemuda, tanggung jawab sosial, dan peran aktif dalam masyarakat. Pendidikan kepemudaan juga memberikan pemahaman tentang isu-isu yang terkait dengan kepemudaan, seperti kesehatan reproduksi, hak asasi manusia, dan isu-isu kepemudaan sosial lainnya. Pendidikan kepemudaan adalah suatu proses pembelajaran yang diarahkan untuk membantu pemuda dalam mengembangkan potensi, kemampuan, dan karakter mereka sebagai generasi muda yang bertanggung jawab. Pendidikan kepemudaan juga bertujuan untuk membantu pemuda dalam memahami peran sosial yang seharusnya mereka miliki sebagai generasi muda yang bertanggung jawab. Pengertian pendidikan kepemudaan menurut beberapa ahli dan pakar, salah satunya menurut Lawrence Kohlberg. Pendidikan kepemudaan adalah proses pembelajaran yang membantu pemuda mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat. Kohlberg menekankan bahwa pendidikan kepemudaan harus membantu pemuda memahami dan menghargai norma-norma etika yang berlaku di masyarakat, serta memberikan kesempatan bagi pemuda untuk mempertimbangkan dan membuat keputusan yang etis. Dalam pendidikan kepemudaan, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan. Pertama, aspek pengembangan karakter, yaitu membangun karakter positif pada generasi muda. Kedua, aspek keterampilan dan pengetahuan, yaitu memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh generasi muda. Yang ketiga, aspek pemberdayaan, yaitu memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk mengambil keputusan dan bertindak sebagai pemimpin dalam situasi tertentu. Selanjutnya adalah fungsi pendidikan kepemudaan. Fungsi utama pendidikan kepemudaan meliputi yang pertama, pengembangan potensi dan kapasitas diri. Yang kedua, pembentukan karakter dan moral. Yang ketiga, pemberdayaan dan kemandirian. Yang keempat dan terakhir, regenerasi kepemimpinan. Poin selanjutnya adalah karakteristik pendidikan kepemudaan. Pendidikan kepemudaan memiliki karakteristik utama yang berorientasi pada pengembangan potensi diri. Artinya, pendidikan ini mendorong setiap pemuda untuk mengenali, mengeksplorasi, dan mengembangkan kapasitas serta kompetensi pribadi mereka. Tidak hanya fokus pada aspek akademik, pendidikan kepemudaan juga menekankan pembentukan sikap, nilai, perilaku yang mencerminkan karakter kuat, seperti tanggung jawab, keberanian, integritas, dan semangat kewirausahaan. Salah satu karakteristik penting lainnya adalah sifatnya yang partisipatif dan demokratis, yang berarti proses pendidikan ini memberi ruang bagi pemuda untuk berperan aktif dalam menentukan arah dan isi pembelajaran.
Karakteristik lainnya adalah sifat kolaboratif dan multisektoral. Pendekatan kolaboratif ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memberdayakan pemuda dari berbagai visi kehidupan. Selain itu, pendidikan kepemudaan memiliki karakteristik fleksibel dan adaptif. Artinya, mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan sosial dan perkembangan ideologi. Bagian B, contoh pendidikan kepemudaan. Di tengah keberagaman masyarakat Indonesia yang majemuk, peran pemuda sangat vital dalam menjaga keharmonisan sosial dan membangun semangat toleransi antar umat beragama. Salah satu strategi yang dapat ditempuh untuk membentuk karakter pemuda yang moderat adalah melalui pendidikan non-formal, khususnya dalam kerangka pendidikan kepemudaan. Pendidikan kepemudaan non-formal merupakan bentuk pembelajaran yang berangsur di luar sistem pendidikan formal, namun tetap memberikan kontribusi besar dalam pembentukan nilai sikap dan keterampilan. Kepemimpinan pemuda ketika dikaitkan dengan moderasi beragama, pendidikan non-formal menjadi sarana efektif untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan yang seimbang, inklusif, dan anti kekerasan. Ada beberapa contoh pendidikan kepemudaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA. TPA merupakan salah satu bentuk pendidikan non-formal yang sangat akrab di masyarakat Indonesia. Di tempat ini, anak-anak remaja belajar membaca Al-Quran, memahami dasar-dasar akidah Islam, serta mempelajari akhlak dan ibadah. TPA juga tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembelajaran teks keagamaan, tetapi juga menjadi ruang pertemuan sosial antar anak-anak dan pemuda dari latar belakang yang beragam. Dalam konteks moderasi beragama, TPA memiliki peran strategis dalam memperkenalkan nilai-nilai Islam yang damai, toleran, dan menghargai perbedaan sejak dini. Pembina TPA yang memiliki wawasan moderat dapat menanamkan pemahaman bahwa perbedaan adalah rahmat, serta mengajarkan cara beragama yang tidak ekstrem. Dengan demikian, TPA menjadi pondasi awal bagi lahirnya pemuda yang religius sekaligus inklusif. Yang kedua, Madrasah Diniyah. Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan keagamaan non-formal yang memberikan pelajaran agama secara lebih sistematis dibandingkan TPA. Peserta didik di Madrasah Diniyah umumnya berasal dari kalangan pelajar dan remaja. Kurikulum Madrasah Diniyah biasanya mencakup akidah, fikih, sejarah Islam, dan bahasa Arab. Yang ketiga, pesantren. Pesantren terutama yang memiliki pendekatan tradisional merupakan salah satu lembaga pendidikan non-formal tertua di Indonesia. Di pesantren, pemuda tidak hanya belajar ilmu agama, tapi juga mengembangkan kepribadian, kemandirian, dan kemampuan sosial. Yang keempat, kegiatan ibadah di masjid. Masjid bukan hanya tempat ibadah ritual, tetapi juga berfungsi sebagai pusat pembinaan umat, termasuk pembinaan generasi muda. Kegiatan seperti pengajian, kajian islaman, ceramah keagamaan, dan program Ramadan menjadi wadah efektif untuk menanamkan pemahaman keagamaan yang seimbang. Yang kelima, majelis ta'lim. Majelis ta'lim biasanya diselenggarakan secara rutin di lingkungan masyarakat, termasuk lingkungan pemuda. Walaupun banyak majelis ta'lim terdihadiri oleh ibu-ibu, namun kini telah berkembang majelis ta'lim pemuda yang bahas isu-isu aktual dan keagamaan. Yang keenam, kelompok kajian remaja. Kelompok kajian remaja adalah forum diskusi keagamaan dan sosial diisi oleh komunitas pemuda, baik di sekolah, kampus, maupun lingkungan masyarakat. Yang ketujuh, program mentoring Islam. Mentoring Islam adalah program pembinaan yang lebih terstruktur, biasanya dilakukan dalam bentuk pertemuan rutin antara mentor dan mente peserta. Program ini fokus pada pengembangan spiritualitas, karakter, dan pemahaman agama secara menyeluruh. Yang kedelapan, organisasi kepemudaan. Organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna, Pramuka, dan organisasi kemasyarakatan lainnya juga merupakan arena pendidikan non-formal yang mendukung moderasi beragama. Dalam organisasi ini, pemuda dilatih untuk bekerja sama, menyelesaikan konflik, dan kontribusi dalam kegiatan sosialitas agama. Keterlibatan dalam kegiatan seperti bakti sosial, gotong royong, atau peringatan hari besar nasional menjadi sarana penguatan identitas kebangsaan sekaligus keagamaan yang moderat. Organisasi kepemudaan mendorong pembentukan karakter kepemimpinan yang demokratis, inklusif, dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan. Bagian C tentang penerapan manajemen pembelajaran kesiswaan.
kesiswaan, kepegawaian, sarpras, dan keuangan dalam mendukung pendidikan kepemudaan berbasis moderasi beragama. Yang pertama, manajemen pembelajaran. Penerapan manajemen pembelajaran non-formal dalam mendukung pendidikan kepemudaan berbasis moderasi beragama menjadi sebuah pendekatan strategis yang sangat relevan dalam konteks masyarakat yang majemuk saat ini. Pendidikan kepemudaan non-formal berperan penting sebagai wadah pengembangan karakter nilai-nilai toleransi dan pemahaman agama yang moderat di kalangan pemuda melalui pengelolaan pembelajaran yang efektif dan terstruktur. Pendidikan non-formal dapat menjadi medium yang tepat untuk menanamkan semangat moderasi beragama yang menekankan sikap saling menghargai, dialog, dan kerjasama antar umat beragama. Manajemen pembelajaran non-formal yang baik dimulai dengan perencanaan yang menyelaraskan tujuan pendidikan kepemudaan dengan nilai-nilai moderasi beragama. Perencanaan ini mencakup penyusunan kurikulum yang mengintegrasikan materi tentang toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, serta pengetahuan lintas agama yang berimbang. Selain itu, metode pembelajaran yang digunakan dirancang agar interaktif, partisipatif, berbasis pengalaman, sehingga pemuda dapat belajar secara aktif dan menginternalisasikan nilai-nilai moderat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bagian yang kedua, manajemen kesiswaan. Penerapan manajemen kesiswaan dalam pendidikan non-formal memegang peranan penting dalam mendukung pengembangan kepemudaan yang berbasis pada nilai-nilai moderasi beragama. Manajemen kesiswaan yang efektif dalam konteks pendidikan non-formal tidak hanya fokus pada pengelolaan peserta didik secara administratif, tetapi juga berperan aktif dalam membina karakter, sikap, toleransi, dan pemahaman moderat di kalangan pemuda. Pendidikan kepemudaan yang berbasis moderasi beragama menuntut terciptanya lingkungan belajar yang inklusif, ramah, dan mendorong dialog antar umat beragama yang semuanya dapat difasilitasi melalui pengelolaan kesiswaan yang terencana dan komprehensif. Langkah awal dalam manajemen kesiswaan adalah identifikasi kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang beragam, baik dari segi latar belakang sosial, budaya, maupun agama. Hal ini penting agar setiap kegiatan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dapat disesuaikan dengan konteks masing-masing individu, sehingga nilai-nilai moderasi beragama dapat diterapkan secara efektif. Selain itu, proses pendaftaran dan penerimaan peserta harus dilakukan secara terbuka dan non-diskriminatif untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan reprehensif. Bagian C, manajemen kepegawaian. Penerapan manajemen kepegawaian dalam pendidikan non-formal memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pendidikan kepemudaan yang berbasis pada nilai-nilai moderasi beragama. Manajemen kepegawaian yang efektif tidak hanya berfokus pada pengelolaan tenaga pendidik dan fasilitator, tetapi juga memastikan bahwa seluruh staf yang terlibat memiliki komitmen dan pemahaman yang kuat terhadap pentingnya moderasi beragama sebagai landasan pembelajaran. Dengan demikian, tenaga kependidikan dapat menjadi teladan dan agen perubahan yang menginternalisasi nilai toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang plural. Bagian yang keempat, tentang manajemen sarpras. Penerapan manajemen sarana dan prasarana atau sarpras dalam pendidikan kepemudaan non-formal memegang peranan penting dalam mendukung program pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai moderasi beragama. Sarpras yang memadai dan terkelola dengan baik akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung terciptanya interaksi antar pemuda dari berbagai latar belakang agama dan budaya dalam konteks inklusivitas, kenyamanan, serta keamanan agar setiap peserta merasa diterima dan dapat belajar dengan optimal tanpa adanya hambatan fisik atau sosial. Manajemen sarpras yang efektif diawali dengan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan karakteristik dan tujuan program pendidikan kepemudaan. Perencanaan ini mencakup pengadaan fasilitas yang mendukung berbagai aktivitas pembelajaran seperti ruang pertemuan yang representatif, peralatan audio visual untuk media pembelajaran, serta fasilitas pendukung lainnya yang memudahkan interaksi dan diskusi antara peserta dari berbagai latar belakang. Selain itu, perencanaan harus mempertimbangkan aspek aksesibilitas agar semua peserta, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dapat menggunakan sarpras secara optimal.
Dan untuk bagian yang terakhir tentang manajemen keuangan, penerapan manajemen keuangan dalam pendidikan kepemudaan nonformal menjadi aspek krusial dalam mendukung keberlangsungan program yang berbasis pada nilai-nilai moderasi beragama, pengelolaan uang yang transparan, akuntabel, dan efisien, memastikan bahwa setiap dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan pendidik, yakni membentuk generasi muda yang toleran, inklusif, dan memiliki sikap moderat dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Dalam konteks ini, manajemen keuangan tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga sebagai alat strategis untuk memperkuat kepercayaan peserta, pengelola, dan donatur terhadap program pendidikan non-formal. Tahap awal dalam manajemen keuangan adalah perencanaan anggaran yang matang berdasarkan kebutuhan program dan sumber dana yang dapat diandalkan. Nah, perencanaan ini harus mengakomodasikan berbagai kegiatan pembelajaran dan pembinaan kepemudaan yang mana menekankan nilai-nilai moderasi beragama seperti pelatihan toleransi, dialog lintas agama, serta kegiatan sosial yang melibatkan partisipasi aktif pemuda dari berbagai latar belakang. Anggaran yang terstruktur dengan baik akan memudahkan pengelolaan sumber daya dan memastikan tidak ada pemborosan dan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan program. Mungkin cukup sekian. Nah, jadi begitu pembahasan untuk kali ini teman-teman. Kesimpulannya adalah pendidikan kepemudaan berbasis moderasi beragama penting untuk membentuk generasi muda yang toleran, bertanggung jawab, dan siap menjadi pemimpin masa depan. Penerapan manajemen yang baik dalam aspek pembelajaran, kesiswaan, kepegawaian, sarana prasarana, dan keuangan mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang inklusif dan berkarakter. Kolaborasi berbagai pihak sangat diperlukan agar pendidikan ini berjalan efektif dan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.